Punya budget 6 juta, mending beli iPhone 11 atau Samsung A55? Well, sebenarnya kalau udah beda OS itu susah guys. Percuma mau HP-nya sebagus apapun tapi OS-nya nggak cocok. Yang ada apa? Dijual! Tapi khusus di video ini gue pengen kasih perspektif baru ke kalian karena ini HP keluaran tahun 2019 diadu sama tahun 2024. Iya, ada selisih 5 tahun. Seberapa jauh sih kira-kira? Apakah bisa bersaing? Oke, jadi ini adalah duel ngawur. Ya, dianggap seru-seruan aja, gak usah terlalu serius. Let's check it out. Kamera belakang di kedua HP ini sama-sama nggak ada lensa telefoto. Dan gue mesti kasih tahu ke kalian karena di Samsung ini ada lensa macro lens yang lensa gimmick jarang kepake. Jadi gue akan adu di bagian primary lens dan ultrawide aja. Karena beda resolusi. Oke, di kondisi daylight, menurut gue iPhone punya warna yang lebih condong ke natural, jadi lebih enak dilihatnya dengan color tone yang lebih ke gold. Sedangkan di Samsung, ini warm banget, jadi berasa agak butek walaupun memang saturasinya gonjreng banget, kelihatan vivid, jadi kelihatan lebih menarik. Ya, masalah preferensi. Dalam segi detail, gue menemukan keduanya sama-sama tajam, dan untuk perpindahan lensa ultrawide, warna di iPhone memang sangat konsisten, gak terlalu jauh sama lensa primary lens. Walaupun ya harus gue akui memang ultrawide di Samsung lebih menarik. Sedangkan untuk low light menurut gue kurang lebih sama aja sih, hanya beda di bagian tone warna, dan di Samsung noise grade-nya lebih berasa. Tapi begitu gue nyalain fitur night mode, bahwa Samsung naiknya sangat signifikan. Baik dalam segi saturasi, highlight, kontras, detail, semuanya naik ke improve signifikan. Walaupun ya memang kalau misalkan kalian incar warna yang lebih natural, masih iPhone. Jadi ya masalah preferensi aja lah ya. Kalian lebih suka yang mana? Coba komen di bawah. Ini adalah contoh perekaman di 4K 30 fps. Dalam segi karakteristik warna gue ngerasa ya tentu iPhone masih kelihatan lebih natural, kontrasnya lebih terang, sedangkan satu sisi Samsung ini highlight shadow-nya itu bisa lebih bagus, jadi kelihatan lebih hidup aja. Dan ketika gue pindah lens ultrawide, ya tentu sih iPhone masih lebih mulus. Tapi satu hal yang gue suka di Samsung, kita bisa langsung pindah kamera depan tanpa harus stop record, sedangkan iPhone mesti stop dulu baru bisa record. By the way, gimana soal kualitas mic-nya guys? Coba komen di bawah. Oke, untuk highlight masih lebih bagus di iPhone, tapi dalam segi warna gue lebih suka di Samsung sebenarnya. Kelihatan lebih bagus aja, agak cold, nggak terlalu warm, dan lebih cerah kontrasnya. Dan ini adalah contoh Instastory direct dari kedua HP. Gue ngerasa emang di Samsung agak patah-patah, bisa lebih jauh, tapi noise dan grain-nya itu lebih berasa. Nah, dalam segi performa, ini paling menarik. Kita bisa ngelihat perbandingan chipset mid-range zaman sekarang diadu sama mantan flagship yang udah keluar 5 tahun. Hasilnya menarik. Gue nggak nyangka, dalam segi angka Geekbench, iPhone bisa lebih tinggi. Tapi jangan senang dulu, karena ini angka sintesis nggak pernah bisa jadi patokan, mesti diuji coba secara langsung. Makanya gue geber kedua HP dengan game yang sama, yaitu Genshin Impact dengan settingan low plus 60 fps, di kondisi ruangan yang sama tanpa AC dan koneksi Wi-Fi. Hasilnya memang iPhone punya angka minimal dan rata-rata yang dapat lebih tinggi di angka 50-55 fps, sedangkan di Samsung dapat di angka 45-50 fps. Tapi ya menurut gue ini sama-sama playable dan punya satu kesamaan, yaitu ketika dimainin lebih dari 30 menit, suhunya panas banget dan ada penurunan FPS alias ada throttle. Tapi gue ngerasa Samsung ini lebih adem ketimbang di iPhone sedikit. Ini agak menarik. Dan saran gue kalau memang kalian mau geber game berat untuk jangka panjang, yang modalin fan cooling. Lanjut, untuk Mobile Legends Bang Bang, keduanya bisa kebuka grafik dan refresh rate ultra yang sama-sama lancar. Tapi kalau misalkan kalian pengen dapat pengalaman 120 fps, ya hanya ada di Samsung karena layarnya support 120 Hz, sedangkan iPhone ya mentok 60 Hz doang seperti yang kalian tahu. Dan ngomongin soal performance everyday usage atau performa setiap harinya, gue ngerasa memang saat ini keduanya sama-sama enak, gak pernah ada keluhan, gak pernah ada isu apapun. Ya dipakai untuk kebutuhan sosmed, emang sih berasa anget-anget di kedua HP ini kalau nggak pakai casing. Tapi kalau misalkan mau lebih aman untuk jangka panjang 3-4 tahun ke depan, rasanya ya Samsung lebih oke, karena ya chipset mid-range keluaran lebih baru itu pasti lebih unggul ketimbang chipset yang udah keluar 5 tahun lalu. 3 tahun lagi udah umur 8 tahun. Kalau dari segi desain layar, keduanya hanya beda di bagian poni aja sih. Yang satu jidatnya lebar ke samping dan yang satu lagi titik punch hole, karena bezelnya ya bisa bersaing lah ya.
Walaupun dalam segi kualitas layar, gue harus bilang Samsung menang telak. Ya, refresh rate-nya udah pakai 120Hz yang tentu lebih mulus ketimbang 60Hz. Mau gue slow-mo ataupun nggak slow-mo, kalian bisa lihat perbedaannya secara langsung. Dalam segi resolusi Full HD+, tentu lebih tajam walaupun ukuran Samsung lebih besar. Dan untuk soal karakteristik warna Super AMOLED, tentu punya saturasi warna yang lebih gonjreng, lebih vivid, lebih berwarna ketimbang IPS LCD. Walaupun gue cukup surprise sih, ternyata warna di IPS LCD-nya iPhone itu masih kelihatan bagus. Cuman yang jadi pembeda ketika ada warna gelap, hitam itu kurang pekat aja. Ada dua hal yang bikin iPhone lebih unggul di bagian layar, yaitu support haptic touch yang kegunaannya itu lebih natural ketimbang One UI, dan kedua ada fitur True Tone di mana layar bisa mengadaptasi lingkungan sekeliling supaya mata nggak sakit. Sedangkan di Samsung kelas mid-range, adaptive color tone-nya belum tersedia. Tapi kalian lebih pikirin fungsi yang secara keseluruhan atau kenyamanan? Coba komen di bawah guys. 5 tahun itu emang jauh banget. Gue surprise sih ada HP mid-range zaman sekarang bisa bersaing build quality-nya sama HP flagship. Ya, kedua HP ini punya build quality yang beneran premium berasa mahal. Bagian back cover menggunakan kaca asli dengan finishing glossy yang gampang nempel sidik jari, bikin HP cepet licin. Dan di bagian frame menggunakan metal, beneran metal yang sangat solid. Mungkin cuma ada dua perbedaan. Pertama, dalam segi desain, Samsung lebih simple, cuman ada 3 lensa kamera yang memanjang ke bawah, sedangkan iPhone ada 2 lensa kamera plus dikotakin atau di framein lagi, plus ada logo Apple kegigit jadi lebih lebih prestige. Dan ngomongin soal fitur IP rating memang sama-sama tersedia, tapi ini yang jadi pembeda. iPhone bisa tahan tekanan air lebih dalam ketimbang di Samsung, tapi yang penting keduanya sama-sama aman sih kalau misalkan kena cipratan air atau nggak sengaja kena cemplung air. Tapi sekali lagi, jangan dilakukan secara sengaja ya guys. Baterai 3110 mAh versus baterai 5000 mAh. Optimalisasi iOS versus One UI. Kira-kira mana yang lebih bagus? Well, pertama-tama gue mesti kasih tahu ke kalian untuk pengujian baterai di video ini gak bisa dijadi patokan karena ya battery health iPhone 11 yang sekarang gue pegang udah di 81% karena wajar dipakai dari awal launching. Kalau misalkan kalian beli iPhone 11 yang baru di tahun ini dan dalam keadaan baru, ya tentu baterai health di 100%, jadi ini nggak bisa dijadiin plek-ketiplek ya. Buat seru-seruan nggak usah didebatin. Hasilnya tentu Samsung lebih awet, walaupun dalam segi optimalisasi iOS memang nggak pernah bohong. Dan ngomongin soal charging, ya ini ada dua persamaan sih. Kalau kalian beli baru, sama-sama nggak dapat brick charger, dan untuk speednya pun sama-sama ya oke aja. Samsung support di 25 watt, sedangkan iPhone 11 nyentuh di 20 watt. Walaupun fitur optimize charging di iPhone udah gue matiin, tapi tetap Samsung masih lebih kencang. Walaupun ada satu hal yang bikin iPhone jauh lebih unggul, yaitu tersedianya fitur wireless charging. Ya, fitur-fitur mahal layaknya HP flagship. Walaupun kemarin ini ada HP 2 jutaan dari Infinix, tapi tetap intinya fitur wireless charging itu fitur mahal. Nah, terakhir ngomongin soal fitur-fitur, ada yang beda, ada yang sama. Dalam segi sistem unlock, iPhone menggunakan teknologi Face ID, sedangkan Samsung menggunakan fingerprint under display. Ya memang kelihatannya beda, tapi fungsinya ya sama, dan sama-sama kepake reliable. Emang di Samsung itu ada teknologi Face Unlock, tapi nggak seaman kayak di Face ID, karena ada teknologi infrared di iPhone. Sedangkan fitur lain kayak NFC, ya bisa dipakai untuk ngecek saldo sampai top up saldo e-money, haptic vibration-nya udah berasa bagus, port jack 3.5 sama-sama nggak ada. Sistem speakernya udah menggunakan stereo speaker, tapi ini agak beda. Kalau kalian pentingin kualitas suara yang lebih balance, iPhone lebih mendekati, tapi dalam segi kualitas suara kekerasannya di Samsung lebih kencang. Untuk fitur-fitur lainnya ya Samsung masih lebih telak sih, karena ada tersedia slot microSD, kalian bisa expand memori sampai 1 TB, dan tersedia fitur koneksi dual 5G. Ya, koneksi 5G itu penting apalagi untuk jangka panjang. Walaupun fitur eSIM di kedua HP ini ya sama-sama ada sih. Oh iya, gue lupa, di iPhone masih ada ring switch, jadi ini lebih mudah kalau misalkan kalian mau bikin HP ke mute. So guys, kesimpulan dari gue jelas kalian cocokin OS-nya dulu. Lebih nyaman pakai Android atau iOS. Dari situ lebih gampang harus pilih iPhone 11 atau Samsung A55. Tapi kalau misalkan kalian tanya ke gue sendiri, Bang, lu akan pilih yang mana? Jawaban dari gue, jelas pilih dua-duanya karena kedua OS ini punya kelebihan dan kekurangan yang saling melengkapi kayak gue dan Doi.
Tapi kalau misalkan kalian masih bingung, gue akan kasih tunjukin tabel kelebihan masing-masing HP dan gue berharap banget ini bisa ngebantu buat kalian. Dan mungkin kalau misalkan ada kalian yang pakai salah satu HP ini atau pakai kedua-duanya, boleh share pendapat kalian di bawah supaya yang lain juga bisa kebantu. Dan kalau misalkan kalian ngerasa video ini bermanfaat, bolehlah bantu juga share ke teman-teman keluarga semuanya, sekaligus like dan subscribe buat kalian yang belum subscribe, sekaligus lonceng notifikasi supaya tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date. Thank you guys. Ini duel ngawur, jangan dianggap serius ya.